Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Safira Putri Dema dengan NPM 22120111589. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait tugas hukum kepailitan, yaitu diskusi mandiri tentang kajian dan analisis mandiri tentang kasus putusan pailit, di mana saya mengambil putusan pailit dengan nomor perkara 116K/PDT/Pailit/2022. Yang pertama, pemohon dari kasasi ini adalah tim kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budi Harto, Iskandar Pujiono, dan juga Wahyu Iskandar yang dalam pailit. Di mana kurator itu berisi pertama Dr. Dedi Aprasetyo, SHLLM, yang kedua ada Dr. Sahat M. Sidabuke SHLLM, yang ketiga ada Ahmad Dwi Nuryanto SHMHMM, dan yang keempat ada Johnson Christopher Ginting SHMH. Kemudian untuk termohon pada perkara ini adalah Agus Budi Harto dalam pailit, Iskandar Pujiono, Wahyu Iskandar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Kepala Pertanahan Kota Semarang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Alasan adanya permohonan pailit pada perkara ini adalah karena adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, di mana Agus Budi Harto ini adalah pemegang saham yang selaku direktur dari PT Berkat Manunggal Jaya yang memiliki hutang, di mana hutang itu telah jatuh tempo dan juga dapat ditagih. Di mana hal ini telah sesuai dengan pasal 1 nomor 37 tahun 2004 Undang-Undang tentang PKPU yang menyatakan bahwa debitur yang memiliki lebih atau 2 kreditur dan tidak dibayar lunas sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selanjutnya adalah alasan majelis hakim menerima atau menolak perkara. Dalam perkara ini, majelis hakim menolak adanya kasasi dikarenakan beberapa pertimbangan. Perkara ini terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, oleh karena membutuhkan proses pembuktian dan juga pemeriksaan lebih lanjut, sehingga berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka gugatan penggugat bukan merupakan kewenangan pengadilan niaga sehingga harus ditolak. Kemudian yang kedua, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 57 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pengajuan penggantian sertifikat pengganti adalah merupakan kewenangan pemegang hak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam status tanah yang bersangkutan atau pihak yang lain yang merupakan penerima hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT, atau kutipan risalah lelang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud di pasal 43 ayat 1, atau surat sebagaimana dimaksud pada pasal 53 atau kuasanya. Dengan demikian, kedudukan para penggugat ini tidak jelas apakah mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini. Dan juga bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pernyataan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 18/PDT gugatan lain-lain /2022 Semarang Jungto nomor 8/PDT Pailit /2021 PNS PN Semarang Jungto nomor 28/PDT PKPU 2020 PN Semarang tanggal 20 Oktober tahun 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingganya permohonan kasasi ini yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu tim kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budi Harto, Iskandar Pujiono, dan Wahyu Iskandar, yaitu empat kurator tadi yang telah disebutkan, itu harus ditolak. Selanjutnya, dalam perkara ini terdapat kurator yaitu pertama
Dr. Dedya Prasetyo SHLLM, yang kedua Dr. Sahat M. Sidabuke SHLLM, yang ketiga Ahmad Dwi Nuryanto SHMHMM, yang keempat Jansen Christopher Ginting SHMH. Selanjutnya, jika permohonan telah dinyatakan valid, kapan berlakunya putusan tersebut? Jadi sesuai dengan pasal 8 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan, putusan pernyataan valid mulai berlaku sejak tanggal putusan tersebut diucapkan. Artinya sejak saat itu, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan juga mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta valid, dan kewenangan tersebut beralih kepada kurator. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.